Kemudian pembahasan yang kedua, anak-anakku sekalian, al-waladul adibu. Nah, sebagaimana tadi malam sudah saya sampaikan. Perhatikan, al-waladul adibu. Anak laki-laki atau anak perempuan yang sopan. Ya. Apa ciri anak laki-laki atau anak perempuan yang sopan itu? Kalau istilah Bima begini orang-orang, sopan jar anak nahwe, tahojar tabea anak nahwe, tahojar tingkah laku anak nahwe, tahojar tabea anal aka, anal ake, anal aka, enggak betul? Kalian mau nggak seperti itu? Maka harus memenuhi apa yang ada dalam kitab kecil ini. Siapa al-waladul adibu? Anak yang sopan itu siapa? Anak yang sopan itu anak-anakku sekalian yang pertama. Perhatikan. Dikatakan seseorang itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang sopan, kata buku ini, kata Umar bin Ahmad Baroja, anak yang sopan itu pertama, yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Dia anak yang sopan itu adalah anak yang selalu menghormati kedua orang tua dan menghormati para guru. Masya Allah. Al-waladul adibu, anak yang sopan itu yang laki-laki maupun perempuan, ciri pertamanya adalah anak yang menghormati kedua orang tuanya dan menghormati para gurunya. Bagaimana menghormati? Hormat. Ketemu dengan guru, assalamualaikum, diambil tangannya, dicium tangannya. Mulai di kompleks pondok kita ini anak-anak sekalian, setelah kita belajar, jadikan itu kebiasaan bagi kalian. Jadikan kebiasaan. Yahtarimu, menghormati orang tua dan menghormati para guru. Kalian ketemu dengan orang tua, ambil tangannya, cium tangannya, itu dalam rangka kalian menghormati kedua orang tua kalian. Jadi ciri anak yang sopan itu apa? Yang pertama, menghormati orang tua dan menghormati para guru. Wa ikhwanahul kibaro, dan menghormati. Wa ikhwanahul kibaro itu, seorang itu dikatakan anak yang sopan. Yang kedua adalah menghormati saudara-saudara kandungnya yang lebih tua. Jadi kakak kandung kalian, saudara kalian yang tua-tua itu kalian hormati. Ya. Kalau Deva ada kakaknya, berarti kalian menghormati kakak kandung kalian. Ya. Kalau Syamil ada kakaknya di atas, berarti hormati kakaknya. Ya. Kakak kandung kalian hormati. Meskipun dia mungkin belum sholat dan yang lainnya, dengan tutur kata yang baik, hormati. Siapa yang punya kakak kandung di sini? Siapa yang punya kakak-kakak di sini? Islam punya kakak, kakak-kakaknya yang luar biasa penghafal Al-Quran. Hormati kakak. Hormati kakak kandung kalian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa kullu man huwa akbaru minhu, dan menghormati siapa saja yang lebih tua daripada kalian. Menghormati siapa saja yang lebih tua daripada kalian. Jadi ciri anak yang sopan itu apa? Pertama tadi, menghormati kedua orang tua, menghormati para guru. Yang ketiga, menghormati kakak kandungnya, saudara-saudara kandungnya yang lebih besar daripada kalian. Menghormati kakak-kakak kandung kalian. Kemudian yang keempat, menghormati orang atau setiap orang yang lebih tua daripada kalian. Fahim tuh? Kemudian yang selanjutnya,
Wa yarhamu ikhwanahu sigor. Ciri anak yang sopan itu menyayangi adik-adiknya, adik kandungnya dia sayangi. Jangan ditopa, jangan dibikin marah, jangan dibikin nangis, jangan dijadikan rebutan sehingga topa sempari, ya. Ya. Ciri anak yang sopan itu wayarhamu ikhwanahu sigor. Menghormati menyayangi adik-adik kandung kalian. Itu diingat tuh. Jangan sampai batele aring ngomong topa arim. Ya. Faham tuh? Jangan sampai Febian karena ada adiknya di sini ditopa oleh Febian adiknya. Jangan. Raisa memukul adiknya. Jangan sampai Izzuddin memukul adiknya. Disayang adik kandung kalian. Disayang. Kemudian wa kullaman huwa asgharu minhu, dan menyayangi setiap anak yang lebih muda daripada kalian. Sayangi anak-anak yang lebih muda daripada kalian. Sini ada adik kelas kalian bukan adik kandung kalian, selama mereka di bawah kalian, di bawah umur kalian, sayangi. Paham toh? Oke. Saya ulangi, anak-anak sekalian, ciri anak yang sopan itu siapa yang pertama? Pertama sebutkan, menghormati kedua orang. Yang kedua, menghormati guru dan ustadz. Yang ketiga, menghormati kakak kandung. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua daripada kalian. Kemudian yang kelima, menyayangi adik kandung. Dan yang keenam, menyayangi setiap yang lebih muda daripada kalian. Masya Allah, faham? Oke. Yang kedua, anak yang sopan itu, perhatikan, supaya kalian ingat nih. Anak yang sopan itu yang kedua, wayasduqu fi kalamihi. Anak yang sopan itu yang kedua, bicaranya jujur. Nah, ini. Jangan coba. Jangan bohong. Ini ciri anak yang sopan. Yang kedua, bagian yang keduanya, kalau dia berbicara jujur. Apa tanda kemunafikan? Ciri-ciri dan sifat kemunafikan itu idza hadasa kadzaba. Ciri orang munafik itu kalau dia berbicara dia bohong. Berarti kalau kalian suka berbohong, anak-anak sekalian, munafik, ada ciri, ada tanda kemunafikan di dalam diri kalian. Maka di pondok ini kalau kalian mau menjadi anak yang sopan di hadapan guru, sopan di hadapan orang tua, sopan di hadapan seluruh manusia, sehingga kalian dicintai, berkata jujurlah. Jangan coba. Kalau Ustaz tanya nih, main game apa tidak? Jujur saja. Iya Ustaz, liburan saya main game. Jujur. Gimana kalian selama liburan ada tinggalkan sholat? Iya Ustaz, saya nggak apa-apa. Daripada kalian sudah dosa karena meninggalkan sholat, dosa yang kedua karena kalian tidak jujur. Siap untuk jujur? Siap ya? Siap untuk jujur selama di pondok? Dan di luar pondok? Amin ya rabbal alamin. Apa tadi yang kedua? Anak yang sopan itu kalau berbicara jujur. Berbicara jujur. Yang kedua, wa yatawadau ma'an nasi. Apa ya wa yatawadau nasi? Merendahkan diri di hadapan manusia.
tidak menyombongkan diri, lampak. Ya, lampak karena naik ke tadal wili, lampak tidak sopan di hadapan orang lain. Ya, dalam berbicara dia pinginnya paling nomor satu, wa yatawadu, merendahkan diri, baik berbicara, tingkah laku, apa segala di hadapan orang lain. Tahu merendahkan diri bukan berarti tunduk begini di hadapan orang lain, merendahkan diri, tidak menampakkan kesombongan. Tidak menampakkan kesombongan. Tidak menampakkan kesombongan. Ya, ingat ciri anak yang sopan itu berbicara jujur, kemudian merendahkan diri di hadapan manusia. Bukan berarti tunduk kepada manusia, tidak, merendahkan diri. Tidak banyak bicara, tingkah lakunya dan yang lainnya diatur pembicaraannya di hadapan orang lain. Ya, kalau berjalan di hadapan orang lain dia selalu merendahkan diri dengan penuh sopan santun. Kemudian apa? Wa yasbiru 'alal adza. Ciri anak yang sopan itu dia sabar ketika ditimpa musibah, kesusahan. Sabar ketika di pondok ini makannya kurang enak mungkin, ya. Sabar kalau masya Allah, kalau misalnya adik kandung kalian terlanjur sampai mukul kalian, sabar dulu, ya. Sabar kalau orang lain sampai memaki-maki kalian, menjelek-jelekkan kalian, sabar. Jangan langsung mengambil sikap topap no piare, malam no ke wadu piare, sembelem no piare, jangan. Faham ya? Sabar dulu. Ada yang menghina kalian, ada yang menjelek-jelek kalian, ada yang kebanca kalian, sabar dulu. Ambil sikap sabar. Wa yasbiru 'alal adha wa la yuqati'ul audad. Jangan memutus silaturahmi. Misalnya begini, ada misalnya Fauzan sama Irawan, gara-gara cence apa begitu sehingga Irawan tica ukrojosia. Itu maksudnya tica ukrojosia. Wa yaqtaul aulad. Jangan sampai kalian ada masalah, ya. Misalnya la amri laul ahyar. Lepi utai sedapur misalnya, ya. Ketika lepi begitu ada marah, akhirnya ngahib lah ayat tica ugrojong gominau. Itu baca udrojo angin dedere, biarlah zaki letalita tica ugrojo nahu gomi tica umpa alang gominau, ya. Jangan sampai begitu, ya. Ada sudah terlanjur masalah, terlanjur kalian cence, terlanjur kalian masalah, cepat sambung silaturahmi, perbaiki. Aina putus tica urojo, tica ununtulap usia, tica udohol usia, tica umarul usia, tica utana'ul usia. Ya. Jangan sampai. Ya. Wa yasbiru 'alal adha wa la yuqati'ul aulad. Wa la yatakhasamu ma'hum. Jangan bertengkar atau berkelahi dengan saudaramu. Sudah putus silaturahmi, tidak saling ngomong, tidak main dari caw terus. Awalnya kita orang bimanis, ya kebanca naristoi, mai bang sembelem no. Ya. Jadi jangan bertengkar dengan sesama saudara, sesama muslim, dengan orang lain. Tahan, jangan saling bertengkar. Kemudian yang selanjutnya, wala yarfa'u sautahu idza takallama au dhahika. Tidak boleh mengangkat suara kalian ketika berbicara. Au ese nuntu, ese asa ketika berbicara kepada orang lain. I adam, naudzubillahi min dzalik. Ya, hati-hati nih. Jangan berbicara, ya, jangan mengangkat suara ketika berbicara dengan orang lain, atau jangan naik hari. Ada ini saya lihat santri kok harinya ketawanya tuh terbahak-bahak besar suara ketawanya.
Padahal Nabi SAW senyum biasa gitu aja. Faham ya? Tidak boleh mengangkat suara ketika berbicara, asa, naik asa kita ketika berbicara, dan tidak boleh naik asa atau angkat bicara ketika ketawa, ketika hari. Aina naik hari. Faham toh? Oke, saya ulangi. Anak yang sopan itu yang kedua apa? Wayasduqu fi kalami. Pertama apa tadi? Jujur dalam berbicara. Yang kedua wayatawadhu ma'an nas, merendahkan diri di hadapan manusia, merendahkan diri ketika bergaul bersama dengan orang lain manusia. Wayasbiru alal adha, sabar ketika disakiti, baik itu dengan kata-kata ataupun fisik. Sabar dulu, sabar. Kalau tidak sabar nanti cepat kita ambil cilak, kita fatido. Ya kan? Jangan. Wasbir, sabar. Irawan ini kayaknya diganggu sebentar, waduh pale. Jangan. Sabar ketika disakiti. Ya, faham? Kemudian wala yuqatil aulad. Jangan derojo angi. Jangan memutuskan hubungan antar sesama kalian. Sesama santri tidak boleh saling rojongi. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim tidak saling berbicara lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Hadis sahih. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim tidak saling berbicara melebihi 3, lebih daripada 3 hari. Nah, anak-anak sekalian harus dijaga ini. Jangan sampai. Kemudian yang kelima, jangan bertengkar. Wala yatakhawasamu ma'hum. Tidak boleh bertengkar sesama saudara kalian, baik adik kakak kalian, kandung kalian, dan tidak boleh bertengkar antar teman kalian. Awas, nanti saya tanya. Tidak boleh bertengkar, dan tidak boleh asa naeeli ketika berbicara maupun ketika ketawa. Hati-hati itu. Sudah banyak ilmu ini yang kita kasihkan kaitan dengan akhlak, tinggal prakteknya ini. Ya, saya tidak pingin lagi dengar di asrama itu ketawa berbahak-bahak, naeeli, mencaci maki, keluar kata-kata kotor kepada saudaranya, tidak rojo angi dan yang lainnya, saling cao, saling mak angi, saling ungu angi, contoh. Ya, faham toh?